Hai semuanya, kembali lagi di channel Keluarga Bulat. Oke teman-teman, hari ini tuh aku mau cerita ya. Ling hari ini tuh dia tuh berperilaku aneh gitu. Sebelumnya Ling ini nggak pernah suka sembunyi di tempat yang gelap-gelap. Kebetulan juga si Ling ini lagi hamil ya. Dan masa HPL Ling itu sekitar tanggal 5 Juni. Dan sekarang pas aku ngambil video ini adalah tanggal 31 Mei. Nah, Ling udah menunjukkan ciri-ciri kucing mau lahiran. Pertama itu dia ngumpet di tempat yang gelap, kemudian ini dia lebih manja dan ada keluar flek gitu ya di bagian situ gitu. Dan ini pun dia belum kontraksi, cuma dia kayak lemes gitu ya. Tanpa pikir panjang aku langsung menyiapkan tisu kering dan underpad. Nah, fungsinya tisu kering ini adalah nanti untuk membantu membersihkan anak kucing, dan kemudian underpad ini untuk alas di bawah gini seperti di video ini ya. Jadi nanti kalau misalkan dia lahiran terus darahnya banyak, nanti darahnya tuh nggak langsung ke alas kandang, jadi nanti ke underpad ini, dan nanti underpad ini pun harus diganti setiap hari. Nah, ini Ling udah mulai menjilati ya bagian situ ya teman-teman. Dia udah mulai kayak mungkin kerasa kali ya, perutnya tuh sakit, udah mulai kontraksi. Dia udah mulai menjilat-jilat dan dia tuh juga udah merasa gelisah gitu. Dan aku langsung ambil inisiatif aja mencukur bulu perutnya Ling ya. Tujuan dari mencukur bulu perut ini untuk memudahkan si anak kucing untuk menyusu ya teman-teman. Jadi langsung aku ambil clipper, kebetulan aku selalu sedia ya apa-apa aja yang diperlukan saat melahirkan. Jadi ini aku clipper aja bulu perutnya. Kalian nggak usah khawatir ya kalau nggak tumbuh gitu, itu pasti tumbuh. Nanti sekitar 2 bulan itu pasti bulunya tuh tumbuh lagi. Jadi kalian gak usah kayak sayang-sayang kalau bulunya dicukur, gak usah punya pemikiran seperti itu. Jadi lebih baik tuh dicukur biar anaknya nanti gak bingung mencari puting induknya. Ini Ling juga lumayan kooperatif ya, dicukur pun dia diam aja karena dia emang terbiasa dicukur. Dan buat kucing teman-teman yang misalkan dia nggak kooperatif dan galak, nggak mau dicukur seperti ini, lebih baik 2 orang ya, yang satu memegang kucingnya dan yang satu nyukur. Dan misalkan kalian nggak bisa nyukur sendiri, takut gitu, kalian lebih baik bawa ke pet shop, atau pas biasanya kalian USG gitu udah dicukurin juga sama dokternya. Cuman karena ini kemarin Ling gak aku USG, jadi aku cukur sendiri. Aku udah biasa sih nyukur bulu kucing begini, dan kebetulan juga suamiku tuh tukang cukur, jadi aku belajar cukur dari dia. Ini pun Ling tampak sangat anteng ya, dia diam aja pas dicukur. Nih. Dan kalau misalkan kucing kalian dicukur nggak mau, itu jangan dipaksa ya. Kalian harus mencoba menenangkan kucingnya. Takutnya nanti kucingnya stres, terus terjadi apa-apa pada kucing kalian dan bayi yang ada di dalam perut si kucing. Nah, ini Ling udah mulai nggak nyaman. Udah ditunjukkan dengan cara dia hampir mencakar tangan aku. Jadi aku putuskan untuk relax dulu, mengelus-ngelus Ling, mencoba menenangkan Ling biar dia pun gak stres ya, karena ini aku takut kalau dia tiba-tiba lahiran. Ini pun Ling udah mulai gak nyaman ya. Nih dia udah menunjukkan sikapnya, udah mondar-mandir. Buat kalian yang mencukur bulu kucing emang harus sabar ya teman-teman, karena kucing itu memang moodnya berubah-ubah. Kadang dia tuh anteng, tiba-tiba nyakar, ya gitu. Kita harus sabar dan telaten juga, dan hati-hati jangan sampai luka. Nih dia tuh udah gak mau dicukur,
Tapi aku berusaha menenangkan dan berusaha sabar, nggak emosi juga. Terus aku putuskan aja untuk ngasih makan Lingling ya, biar dia tenang dan punya tenaga juga nanti kalau sewaktu-waktu dia lahiran. Nah, ini aku ngasih makannya itu Royal Canin Mother and Baby yang wet food ya teman-teman. Aku kasih wet food ini dan aku campur dengan vitamin dari Kitty Bloom. Nah, vitamin ini menurut aku ngaruh banget ya. Aku udah hampir 3 tahun pakai ini dan alhamdulillah kucing aku cocok. Jadi selama Lingling hamil dan kucing-kucing di rumah yang lain hamil, aku kasih ini dan anaknya itu tumbuhnya bagus, gendut-gendut dan bulunya panjang-panjang. Alhamdulillah. Ini aku kasih sedikit aja dan saran dari aku kalau misalkan kucing kalian mau melahirkan itu kasihnya makanan yang lembut-lembut karena biasanya kalau dia udah mulai kontraksi gitu dia males kayak yang ngunyah yang berat-berat gitu loh, yang keras-keras gitu tuh dia tuh nggak mau. Jadi aku kasih ini aja. Terus buat kalian yang kayak ngerasa RC terlalu mahal atau nggak punya budget untuk beli RC, mending kalian pakai wet food lain atau liquid snack gitu kan juga ada yang murah. Jadi nggak harus ngikutin apa yang aku video ini nih ya. Jadi terserah kalian, kucing kalian sukanya makanan apa dikasih itu aja. Ini Lingling juga makannya lahap ya. Jadi semoga dengan makan ini Lingling nanti bisa kuat kalau misalkan dia lahiran hari ini, dia nggak lemes juga. Aku tuh paling excited banget kalau ada kucingku yang mau lahiran gini. Kayaknya aku tuh penasaran anaknya itu ada berapa dan warnanya apa. Nah ini tuh Lingling udah selesai makan, dia udah mulai tiduran. Mungkin dia ngantuk, capek karena kontraksi palsu ya. Dan Lingling juga belum kontraksi lagi. Ini Lingling ditemenin sama Leo, kucingku. Leo ini kucing paling sweet di rumah ya. Dia tuh kalau misalkan ada kucing-kucing lain yang lahiran, Leo selalu nungguin. Karena tadi yang nyukur bulu kucing kurang rapi ya, masih berantakan karena Linglingnya nggak kooperatif. Ini aku lanjutin lagi mumpung dianya lagi santai dan rileks. Aku mulai cukur lagi nih beberapa bagian yang tadinya belum rapi, aku rapihin lagi. Dan yang masih petak-petak juga aku cukur lagi ya, biar rapi juga. Aku nggak suka kalau hasilnya tuh nggak bagus, nggak rapi, masih belentang-belentang gitu. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalau misalkan kucing kalian lahiran gitu, kalian yang tipenya yang siaga banget atau ya udah biarin aja gitu, taruh di kardus, nanti biarkan dia lahiran sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ini juga udah lumayan rapi ya, tapi aku mau masih ngerapihin lagi. Ini juga Lingling udah mulai nggak kooperatif lagi, mungkin dia mulai kontraksi ya, perutnya mulai sakit. Ini pas tadi perutnya aku pegang itu kayak anaknya tuh gerak-gerak gitu. Buat kalian yang bertanya-tanya berapa bulan sih kucing melahirkan? Kucing itu melahirkan biasanya tuh 2 bulan ya. Dihitung dari kapan terakhir dia kawin. Jadi ini Lingling itu terakhir kawin sekitar 5 April dan prediksi Lingling lahiran itu kira-kira 5 Juni. Bisa maju, bisa mundur HPL-nya. Jadi kalau misalkan kucing kalian ada yang lahirannya tidak sesuai HPL ya, misalkan itu kucingnya lahirannya mundur banget jauh gitu, seminggu, itu nggak masalah ya. Tapi kalau udah mundurnya lebih dari seminggu, lebih baik dibawa ke dokter kalau dia udah menunjukkan tanda-tanda kontraksi tapi anaknya nggak keluar-keluar. Takutnya anaknya nanti mati di dalam perut. Jadi kalian harus ngecek setiap hari di dalam perutnya itu apakah anaknya itu masih gerak-gerak atau enggak. Kalau misalkan di dalam perutnya itu udah nggak ada gerakan,
Lebih baik segera dibawa ke dokter ya teman-teman. Takutnya anaknya itu mati, nggak bisa keluar dan membusuk di dalam perut. Dan itu lebih menyedihkan lagi kalau sampai nanti induknya juga kenapa-napa. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian induk dan janinnya. Dulu aku juga pernah punya kucing yang dia itu udah kayak ngeden-ngeden, tapi anaknya tuh susah banget nggak keluar-keluar. Terus tiba-tiba tuh anaknya tuh keluar dan dalam keadaan meninggal. Untungnya itu bisa keluar gitu. Kalau enggak kan aku takut kalau misalkan membusuk di perut terus amit-amit ya malah mati semua gitu loh. Jadi buat kalian tolong banget kucingnya kalau hamil selalu dicek ya setiap hari. Dicek bayinya itu masih gerak-gerak nggak di dalam perut, itu kerasa banget kok. Kalian pegang aja perutnya, nanti pasti anaknya itu gerak-gerak. Aku udah berkali-kali juga ya punya pengalaman seperti ini, kayak selalu ngecek kucing-kucingku perutnya itu aku pegang. Kalau masih ada gerakan itu ya aku masih tenang. Kalau misalkan gerakannya melambat gitu, aku juga agak panik ya, takutnya si bayi ini jantungnya lemah atau apa. Aku juga mau ngucapin makasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku dan udah nontonin video-video aku. Makasih banyak ya. Kalau tanpa kalian memang channel ini nggak bisa berkembang. Jadi aku minta tolong kalian kalau nonton video aku sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Aku tuh pengen channel ini tuh berkembang seperti channel-channel kucing lain. Kayak punyanya Om WP, Kucing Cemara, AGG Saputra, dan masih banyak lagi channel-channel kucing yang sukses gitu. Aku tuh pengen kayak mereka. Jadi aku minta bantuan dari kalian. Tanpa kalian itu channel ini nggak bisa maju. Jadi aku pengen kalian itu support aku terus. Dan biar aku juga makin rajin membuat konten ya teman-teman. Terima kasih ya udah mendukung aku selama ini. Kalian juga bisa kasih saran dan masukan serta kritik yang membangun biar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi kalian punya unek-unek apa gitu langsung kalian tulis aja di kolom komentar. Channel ini harus begini, nanti insya Allah aku akan perbaiki kekurangannya apa. Oke, kembali ke video. Ini Ling udah mulai menjilati lagi ya di daerah situ dan dia udah mulai gelisah, dia kayaknya udah mulai kesakitan ya perutnya, dia udah mulai nyakar-nyakar nih. Kalian bisa lihat sendiri udah mulai ngos-ngosan juga dia. Ini tanda-tanda dia mau melahirkan ya. Video ini aku akan buat part 1 dan part 2 ya teman-teman. Kalau part 1 semua menurut aku nanti kepanjangan, kalian jadi males nontonnya. Jadi aku putuskan untuk membuat 2 part di video ini. Jadi untuk part 1 aku akhiri cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan mendukung channel aku. Semoga videonya bermanfaat dan jika video ini bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!